Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai uh, Network and Monitoring Tools atau Maintenance Data Center. Seperti kita tahu bahwa ketika kita ingin memantau sesuatu, ya, kita membutuhkan namanya monitoring tools. Nah, pada bab ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai monitoring tools dan bagaimana cara memaintenance sebuah data center. Oke, berikut adalah mengenai maintenance data center. Nah, di sini adalah bagaimana kita membahas kegiatan pemeliharaan dan perawatan sehari-hari dari sebuah data center. Termasuk di dalamnya adalah pemantauan network operating center dan monitoring keamanan. Nah, di sini ada namanya network operating center, di mana semua kegiatan itu dilakukan di sini. Lebih tepatnya kegiatan manusia yang ada di sini, karena di dalam data center sendiri kita tidak disarankan untuk berlama-lama di dalam ruang server ya, jika ada keperluan saja, karena harus beberapa keamanan, isu-isu keamanan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ya. Misalnya isu kesehatan juga, karena kan di dalam data center bisa dibilang tekanan udaranya itu cukup tinggi ya, dan supply dari HVAC juga cukup besar ya. Karena itu untuk badan manusia sepertinya tidak disarankan terlalu berlama-lama di dalam suatu data center. Lalu di sini ada namanya network operating center, di mana kita akan memantau seluruh kegiatan dari data center tersebut. Ya, di sini dibilang sebagai titik pusat logging, ya, notifikasi. Jadi jika terjadi kenapa-napa terhadap server tersebut, ya kita bisa mengetahui dari data center ini. Dan di sini kita menggunakan monitoring yang mengandalkan protokol standar yang dinamakan dengan SNMP. Beberapa device itu sudah mendukung protokol SNMP ya, dari perangkat-perangkat di dalam data center. Ya, jadi perangkat-perangkat yang ada di dalam data center tersebut mendukung protokol SNMP. Jadi ketika dalam beberapa frekuensi, entah berapa detik atau berapa frekuensi tertentu, perangkat-perangkat tersebut akan mengirimkan informasi kepada SNMP, dari SNMP agent ke SNMP servernya, sehingga kita bisa mengetahui status dari hardware tersebut ya. Jadi kegiatan logging itu bisa kita peroleh secara otomatis dan kita dapat mengetahui hasil dari pemantauannya tersebut. Sebenarnya kalau kita menggunakan komputer biasa, kalian bisa lihat di task manager ya. Kalian bisa klik kanan task manager di sana untuk melihat berapa memori yang digunakan, berapa proses yang sedang berjalan, dan berapa hard disk yang terpakai ya. Namun kalau di dalam data center, usernya itu bukan hanya kita saja. Kalau kita memakai desktop pribadi, otomatis kita bisa memantau, kita bisa punya kuasa untuk mengendalikan pemakaian dari komputer kita. Namun ketika kita berbicara mengenai data center yang isinya adalah server, dan server tersebut digunakan oleh banyak pihak, entah itu provider, entah itu user. Nah, pemantauan tersebut harus bisa kita lakukan ya. Karena kendali pemakaiannya itu bukan di kita gitu. Kendali pemakaiannya adalah di user gitu. Dan usernya bukan hanya satu. Bayangkan sebuah web server atau sebuah website e-commerce diakses oleh ribuan atau jutaan pengunjung. Nah, usernya adalah ribuan atau jutaan pengunjung tersebut. Dan bagaimana kita harus memastikan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang ditujukan atau yang diinginkan. Nah, di sini adalah salah satu ulasannya adalah bagaimana kita bisa memonitor ya. Implementasinya harus sederhana, tapi harus bisa memahami konteks yang sedang terjadi. Ini adalah beberapa software yang biasa digunakan, Kafka, Zabbix, Cisco, dan Observio. Nah, protokol yang digunakan, nah, jadi tadi adalah tools-toolsnya, dan ini adalah
protokolnya. Jadi yang paling penting sebenarnya di protokolnya, karena protokol inilah yang nanti dia akan mengenerate logging tersebut. Ya, CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, terus penggunaan harddisk-nya berapa, dia yang mengirimkan informasi menggunakan SNMP protokol. Jadi jika kita membeli peralatan atau kita membeli hardware, usahakan dia memiliki compatibility dalam SNMP-nya. Jadi SNMP versi 1 atau SNMP versi 2. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen, ada namanya manage device, artinya hardware-nya, terus agent, ya, dan ada network management system. Network management system ini seperti servernya. Jadi prinsipnya adalah SNMP agent akan mengirimkan logging informasi ke dalam server. Nah, di sini SNMP agent listen pada UDP port 161 dan SNMP manager listen pada UDP port 162. Dan di sini transaksinya ada get, yaitu mengambil informasi dari manage device, CPU usage, dan lain-lain, melakukan konfigurasi parameter, dan trap. Trap itu artinya kita memonitor sebuah event. Jika dia terjadi, maka kita akan melakukan hal yang men-trigger sesuatu. Ya, entah itu auto restart, auto block, atau mengurangi bandwidth. Ya, jadi itu adalah suatu kondisi tertentu. Jadi kayak if else, ya, secara otomatis. Artinya jika trafficnya cukup padat, maka akan dialihkan atau dimatikan terlebih dahulu server tersebut, atau mencoba untuk meningkatkan bandwidthnya, atau mencoba untuk misalnya meng-create suatu instance yang baru, ya. Jadi biasanya di cloud itu kita bisa meng-create instance yang baru. Ini adalah skenario umum transaksi SNMP. Ya, jadi kita get request, kita mendapat get response. Ya, jadi ini adalah transaksinya. Setiap dari agent itu akan melaporkan loggingnya terhadap si manager. Ya, jadi si manager ini seperti pengepul dari beberapa agent. Agent tersebut dipasangkan di masing-masing hardware. Jadi bisa ditaruh di switch, bisa ditaruh di agentnya itu bisa mengirimkan dari router, agentnya itu juga bisa mengirimkan dari server biasa. Ya. Dan beberapa peralatan-peralatan selain server itu juga bisa melaporkan melewati SNMP agent. Ini adalah gambaran secara umum, ada SNMP manager, ada SNMP agent. Misalkan di sini adalah SNMP manager dari pengepulnya. Lalu di sini dia melogging hardware tersebut, melihat CPU usage, melihat hard disk, melihat memori, lalu dia kirimkan itu ke dalam SNMP manager. Transaksionalnya terjadi di sini. Yang dikirimkan apa? Namanya adalah MIB object atau Management Information Base. Bisa kita bilang sebagai struktur datanya. Ya. Jadi MIB dari masing-masing SNMP agent itu dikirimkan. MIB bisa kita lihat atau bisa kita ibaratkan ya tadi data-data misalnya CPU usage, memori, hard disk, dan lain-lain. Ya, jadi di sini setiap SNMP agent itu punya management information base yang akan ditransaksionalkan dengan SNMP manager. Jadi kayak membuat laporan ke atasannya. Ya. Ya. Di sini ada yang namanya SNMP trap, ya. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia misalnya ketika terjadi link down, misalnya di sini trap link down, ya. Terus dia ada SNMP request community public, ya. Misalnya dia mencoba untuk menyalakan suatu komputer, men-trigger menyalakan suatu hardware jika terjadi link down. Gitu. Jadi ini adalah salah satu kondisi. Jadi jika suatu kondisi terjadi, maka dia akan men-trigger sesuatu. Ya, hal itu bisa dilakukan. Artinya kita bisa menyalakan jika ada sesuatu yang terjadi. Jadi atau kita bisa mematikan, ya. Jadi kita ada intervensi ketika sesuatu terjadi. Itu dinamakan SNMP. Nah, ini adalah yang tadi
mengenai manajemen information base, terdiri dari sebuah objek di mana terdapat objek identifier atau OID. Ya, di sini OID itu ya tadi komponen-komponen yang struktur-struktur data yang mau dikirimkan atau mau di logging dari SNMP agent. Ini contoh MIB3-nya, ya misalnya ada MIB3 136, 1412, 136, 1419 atau 13705. Terus ada misalnya di sini 13705, 1370521, 211, 213 dan 214. Ini adalah struktur data yang mau kita ibaratkan mau dikirimkan ke dalam logging informasinya. Nah, secara teknis SNMP request itu terjadi ketika si SNMP manager ingin mengetahui status dari SNMP agentnya. Dia akan melihat tabel seperti uptime dan hierarki objek identifier pada MIB dari perangkat yang ingin dimonitor. Lalu SNMP manager mengirim get ya yang mengandung objek identifier spesifik. Tadi ada port tertentu ya. Ada 161 dan 162. SNMP manager menggunakan 161, sedangkan SNMP agentnya menggunakan 162. SNMP agent mengembalikan informasi status dari objek identifier yang ditanya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan ya skenarionya, mengetahui routing table misalnya dari sebuah router, maka dikirimkan SNMP get objek identifier 136, 121, 421 ke router. Lalu objek identifier diterima oleh router, lalu router tersebut mengirimkan kembali informasi yang dibutuhkan. Oke, di sini SNMP menggunakan string community sebagai handshaking, ya, di set default dengan string community public, ya, dan enkripsi baru ada di SNMP versi yang 3. Ya, di sini perangkat-perangkat di pasaran masih menggunakan SNMP versi 1, versi 2 dan versi 3 itu masih jarang. Nah, ini adalah beberapa kesalahan umum dalam perancangan data center. Nah, kita membeli perangkat yang tidak memiliki SNMP. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan monitoring terhadap perangkat tersebut. Perangkat itu bisa berupa router, bisa berupa switch, bisa berupa server, bisa berupa UPS juga. Ya. Lalu terlalu banyak juga alarm SNMP, ya, jadi itu membuat notifikasinya yang cukup mengganggu. Lalu lokasi monitoring, ya, jaringan monitoring ada yang in-band dan juga out of band. Artinya kita bisa mengakses dari luar, misalnya dengan cara menggunakan VPN atau akses internal. Berikut adalah mengenai monitoring dan response. Jadi ketika udah dimonitoring, jika terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan? Di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk membetulkan misalnya mean time to repair. Artinya kalau ada sesuatu yang terjadi, berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk membetulkan perangkat tersebut. Namanya adalah mean time to repair. Ini adalah beberapa informasi-informasi yang biasa di logging oleh SNMP agent. Ya, CPU, memori, disk usage, proses-proses yang sedang terjadi, user yang login. Lalu storage servernya ada di status, read, dan write bandwidth. Terus ada juga beberapa informasi perangkat dari UPS pun bisa kita dapat, misalnya daya yang digunakan berapa, cadangan baterai yang sudah ada itu berapa, dan juga ada genset. Jadi perangkat-perangkat yang selain sebuah server itu juga bisa kita monitor jika dia mendukung SNMP protokol. Ya. Bahkan AC pun juga bisa kita coba monitor menggunakan SNMP. Ya, jadi mindsetnya bukan hanya sebuah server saja yang bisa kita monitor dengan SNMP protokol. Selama device tersebut memiliki SNMP protokol, kita bisa mengambil atau melogging data dari SNMP agent pada device tersebut.
Lalu ada keamanan fisik dan keamanan logik pada suatu data center. Nah, di sini seluruh informasi berharga disimpan secara logik dan online sehingga perlu dilindungi. Lalu di sini ada yang namanya firewall, ya, yang merupakan salah satu ya di sini diibaratkan sebagai penopang, ya, artinya kita menggunakan whitelist ya, jika ingin mengakses kepada sesuatu. Device ini juga sudah ada di data center yang kita miliki di Universitas Indonesia, ya, yang cukup penting juga firewall ini. Lalu berikutnya adalah data center cleaning. Ini adalah sebuah hal yang mungkin jarang terjadi di dalam data center, tapi tetap perlu kita lakukan. Ya, namun pembersihannya mungkin dengan cara-cara yang tersendiri, ya, tidak seperti kita membersihkan kotoran di rumah. Nah, tidak ada boleh meninggalkan partikel, kabel listrik harus dalam kondisi baik, ya, pH netral, tidak boleh menggunakan spray kimia, terus harus bebas serat, ya, dan menggunakan high efficiency particulate assisting vacuum cleaner untuk menyedot lantai solid atau berlubang. Nah, ini juga beberapa raised floor dan ceiling juga perlu dibersihkan, ya, dengan vacuum cleaner. Oke, itulah sebagian mengenai bagaimana cara kita melakukan maintenance pada data center. Pada bab ini dicoba untuk dijelaskan mengenai network monitoring tools, di mana kita membutuhkan yang namanya protokol SNMP, yang SNMP tersebut bisa diimplementasikan di berbagai perangkat. Namun memang hardware tersebut harus mendukung SNMP protokol tersebut. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.